Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Zatul Ramadhani dengan NIM akhir 170 dari kelas E. Yang terhormat Ibu Apoteker Rina Anugrah S.Pharm MSI, sebelumnya izinkan saya memaparkan materi mengenai pengembangan estrogen sintetik sebagai terapi hormon. Materi ini membahas bagaimana modifikasi struktur kimia dapat meningkatkan efikasi estrogen untuk mengatasi kondisi defisiensi hormon pada wanita. Pengertian dari estrogen itu sendiri yaitu estrogen adalah hormon steroid yang memiliki peran sangat penting dalam sistem reproduksi perempuan, perkembangan ciri seksual sekunder, dan keseimbangan fungsi berbagai organ di dalam tubuh. Sebelumnya kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa estrogen sintetik dikembangkan? Nah, jawabannya karena estrogen alami tubuh, yaitu estradiol, sebenarnya sangat poten. Namun, kalau diminum secara oral, ia cepat hancur oleh metabolisme hati. Padahal, wanita menopause sangat membutuhkan terapi ini untuk mencegah osteoporosis dan melindungi sistem kardiovaskular. Selanjutnya, reseptor estrogen sebagai target terapi. Estrogen ini bekerja melalui dua jalur, yaitu ada jalur genomik klasik di mana estrogen berikatan dengan reseptor nukleus dan memodulasi transkripsi gen. Jalur non-genomik bekerja cepat melalui reseptor membran seperti GPR30 yang mengaktifasi kaskade sinyal untuk efek instan seperti vasodilatasi. Terdapat dua subtipe reseptor, yaitu ada ER-alpha yang dominan di uterus dan payudara, sedangkan ER beta dominan di ovarium, otak, dan tulang. Lalu, para ilmuwan mencoba merancang molekul yang bisa masuk ke kantong reseptor ini dan mengubah posisi helix 12 sedemikian rupa sehingga hanya memberikan efek yang menguntungkan, seperti di tulang tanpa memicu resiko di rahim. Selanjutnya yaitu alur sejarah penemuan estrogen sintetik. Perkembangan estrogen sintetik memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari kristalisasi estron pada tahun 1929 hingga terobosan besar pada tahun 1938 yang ditemukan di etilstilbestrol yang membuktikan bahwa aktivitas estrogen tidak harus berasal dari struktur steroid. Dan di tahun yang sama, etinil estradiol disintesis dan hingga kini masih menjadi komponen utama dalam pil KB karena kestabilannya yang luar biasa saat dikonsumsi secara oral. Selanjutnya, senyawa hasil pengembangan dan profil klinis. Ada 3 strategi utama, yaitu yang pertama, etinilasi pada posisi C17-alfa. Penambahan gugus etinil ini menciptakan halangan sterik yang mencegah oksidasi gugus 17-OH oleh enzim dehidrogenase di hati, sehingga bioavailabilitas oralnya meningkat tajam. Yang kedua, ada esterifikasi pada gugus hidroksil C17 dengan asam lemak rantai panjang. Modifikasi ini meningkatkan lipofilisitas, memungkinkan obat disimpan dalam jaringan lemak otot atau sediaan depot yang dilepaskan perlahan selama berminggu-minggu. Lalu yang ketiga adalah esterifikasi pada C3 seperti pada mestranol yang dirancang sebagai prodrug agar dilepaskan secara sistemik setelah melalui proses demetilase. Selanjutnya adalah klasifikasi dan aktivitas farmakologi. Ada 3, yaitu ada steroid, non-steroid, dan SERMS. Yang di steroid ada etinil, estradiol, mestranol, estradiol valerat. Klasifikasi yang berada pada non-steroid yaitu dietilstilbestrol atau DES. Lalu yang berada pada SRMS yaitu ada tamoxifen, raloxifen atau agonis di tulang, antagonis di payudara.
Nah, estrogen sintetik itu dibagi menjadi golongan steroid dan non-steroid. Namun, inovasi terbaru yang sangat penting adalah SRMS atau Selective Estrogen Receptor Modulators. Senyawa ini sangat pintar karena bisa bersifat seperti estrogen di tulang untuk mencegah pengeroposan, namun justru menghalangi efek estrogen payudara. Namun justru menghalangi efek estrogen di payudara untuk mencegah risiko kanker. Ini adalah kemajuan besar dalam keamanan terapi hormon. Nah, sehingga efek klinis yang didapat itu yaitu pencegahan osteoporosis, perbaikan profil lipid, dan neuroproteksi. Lalu selanjutnya adalah keamanan dan efek samping. Seperti yang kita tahu, penggunaan obat apapun pasti ada resikonya. Begitu juga dengan estrogen. Nah, estrogen ini mempunyai 3 efek samping. Yang pertama itu ada resiko kardiovaskular, peningkatan faktor koagulasi menjadi risiko trombosis atau emboli, terutama di oral. Maksudnya itu adalah efek samping kardiovaskular muncul karena estrogen oral, khususnya di etil estradiol, merangsang sintesis faktor koagulasi hati dan menekan antikoagulan alami, meningkatkan resiko trombosis vena dan emboli paru. Lalu selanjutnya ada resiko kanker, yaitu stimulasi proliferasi payudara dan endometrium atau dipengaruhi oleh ER-alfa. Nah, dari sisi onkologi itu, stimulasi ER-alfa pada payudara dan endometrium dapat memicu proliferasi sel yang berlebihan. Lalu ada efek samping umum seperti mual, nyeri payudara, resistensi cairan, peningkatan berat badan. Sehingga dari kajian pengembangan obat estrogen sintetik ini didapatkan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu adalah memodifikasi struktur seperti etinilasi dan esterifikasi berhasil meningkatkan profil farmakokinetik estrogen sintetik hingga 10-20 kali lipat dibanding alami. Lalu sarannya yaitu pengembangan agonis selektif ER-beta, optimasi rute pemberian non-oral, dan pendekatan farmakogenomik untuk personalisasi terapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.